untuk bergembira. Haleluya. Agak sedikit berbeda dengan saya sampaikan dengan Gung. Mazmur 37 ayat 4. Ini kunci Bapak Ibu menghadapi seluruh duka cita menurut dunia, seluruh masalah menurut dunia, seluruh tantangan, hambatan, masalah apapun Bapak Ibu. Boleh bersama-sama saya katakan Bapak Ibu, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia, Tuhan, akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan. Ayat ini menjadi fondasi, pegangan, terus yang ibu, bapak, saudara-saudari bawa untuk menghadapi setiap tantangan di muka bumi ini. Jadi banyak hal, oh saya lagi susah hati karena A. Oh saya lagi susah hati karena B. Jadi sekarang Bapak Ibu harus putuskan, dipanggil Tuhan, katakan amin. Dipanggil Tuhan untuk bergembira hanya karena dirinya. Maka dikatakan Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu yang diinginkan hatimu. Haleluya. Boleh agak kecilin dikit volumenya Pak? Bergembiralah karena Yesus, maka Yesus sendiri akan memberikan kepadamu yang diinginkan hatimu. Boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Pegang ini Bapak Ibu. Pegang ini. Aduh ini belum selesai, ini kurang, ini belum beres, ini masih belum sempurna. Jangan karena itu Bapak Ibu menjadi tidak bergembira. Kalau ada banyak hal yang membuat tidak bergembira, putuskan hari ini bergembira hanya karena Tuhan. Haleluya. Maka Tuhan sendiri dikatakan yang memberikan kepadamu, kepada saya, yang diinginkan hatimu. Karena dia tahu apa yang diinginkan hati kita. Amin Bapak Ibu. Dia maha tahu. Sebelum kata maha tahu, dia sudah menyediakan. Dia tahu persis manusia memerlukan kekekalan. Dia sediakan penebusan. Dia tahu persis bahwa manusia memerlukan hidup dalam segala kelimpahan. Kenapa? Untuk mencerminkan kemuliaannya. Manusia itu dipanggil Bapak Ibu, didesain, dibuat untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Arti daripada menurut gambar dan rupa kita, mencerminkan kemuliaannya. Haleluya Bapak Ibu. Sehingga kalau marah, tidak mencerminkan kemuliaannya. Tersinggung, tidak mencerminkan kemuliaannya. Takut, tidak mencerminkan kemuliaannya. Mencerminkan keadaan iblis. Sangat serius Bapak Ibu. Siapa yang kita cerminkan di muka bumi ini? Menyerupai siapa kita di muka bumi ini? Begitu ada masalah, aduh takut. Bukan mencerminkan Tuhan. Bagaimana mencerminkan Yesus? Badai dia berkata diam. Penyakit dia berkata, lebih keras boleh Bapak Ibu? Penyakit dia berkata sembuh. Lumpuh dia berkata jalan. Itu perkataan Yesus. Perkataan seseorang mencerminkan dirinya. Maka sangat serius apa yang Bapak Ibu dan saya perkatakan. Saya kecewa dengan ini, tidak mencerminkan Yesus. Saya tersinggung dengan ini, tidak mencerminkan Yesus. Karena Bapak Ibu harus memilih siapa yang Bapak Ibu saudara-saudari cerminkan di muka bumi ini. Nggak bisa antara, jelas kelihatan. Kamu nggak bisa sembuh, enggak. Tuhan sudah sembuhkan saya oleh bilur-bilurnya, mencerminkan Tuhan. Oh saya tersinggung, mencerminkan bukan Yesus. Yesus nggak ada tersinggung, katakan amin Bapak Ibu. Nggak ada. Yang dia ada, dia penuh kasih karunia. Dia penuh dengan kebenaran.
Haleluya. Kita lihat judulnya Bapak Ibu. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Hari-hari ini Bapak Ibu dan saya dipanggil untuk ini. Duduk, katakan duduk. Rest. Tidak berlari, tidak panik, tidak memburu. Duduk, katakan duduk. Kenapa? Karena Yesus pun sekarang duduk di sorga, di sebelah kanan Bapa. Apa maknanya? Semua sudah selesai. Kenapa harus di kanan? Yang di kanan itu yang utama. Diutamakan, maka dikatakan dia diberi nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus, maka Petrus berkata, emas perak tidak ada padaku. Tapi demi nama Yesus dari Nazaret, jalan. Itu nama di atas segala nama. Lumpuhnya masih di bawah nama Yesus. Jauh Bapak Ibu. Maka sekarang Bapak Ibu di-equip bersama saya, katakan amin. Diperlengkapi menjadi murid. Baru genap gereja itu dipanggil. Haleluya. Masuk keluar. Enggak mau jadi murid karena pilihan Bapak Ibu. Jadi murid itu pilihan. Maka Tuhan selalu katakan lakukan apa yang kau mau lakukan sekarang Yudas. Katanya. Dia enggak paksa seseorang. Tuhan itu enggak pernah push seseorang untuk memilih dia. Yang harus push diri kita untuk memilih dia adalah diri kita sendiri. Katakan amin Bapak Ibu. Ngotot milih kedamaian di antara kekacauan. Ngotot untuk percaya bahwa sudah sembuh di tengah-tengah diagnosa yang berkata tidak mungkin sembuh. Ngotot percaya bahwa hutang lunas di antara gaji yang selalu menurut dunia tidak pernah cukup. Amin Bapak Ibu. Tuhan panggil kita duduk. Sekali lagi katakan duduk Bapak Ibu. Duduk, tidak stres. Duduk, kalau orang duduk itu rest. Pekerjaan Tuhan sudah selesai. Kalau pekerjaannya sudah selesai, mohon maaf Bapak Ibu. Kenapa merasa belum selesai? Pertanyaan besar terjadi. Kalau dia saja yang maha kuasa, maha tinggi, maha perkasa, maha kaya berkata sudah selesai. Kenapa kita sering kok enggak selesai? Kok enggak berhenti masalah saya? Berarti salah mencerminkan siapa kita di muka bumi ini Bapak Ibu. Haleluya. Bahkan kita buka Bapak Ibu Mazmur 91. Kita lihat Bapak Ibu Mazmur ini semua diambil dari Mazmur 91. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat kedua, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, Bapakku yang kupercayai. Banyak hal di dunia ini tidak bisa dipercaya Bapak Ibu. Prediksi A, prediksi B, ekonomi A, ekonomi B, kata orang A, kata orang tidak bisa dipercaya. Just the truth of God, hanya perkataan Tuhan, pribadi Tuhan, firman Tuhan yang bisa dipercaya. Katakan amin. Amin. Kita lihat terjemahan Inggrisnya yang pertama Bapak Ibu. Haleluya, apa yang dimaksud ini Bapak Ibu? He that dwelleth in the sacred place. Di tempat rahasia. Tidak di tempat kepanikan. Saat jualan di depan pembeli, Tuhan Yesus bersyukur sacred place. Tak ada orang lihat. Aduh saya begini-begini. Tak ada. Di tempat yang tersembunyi. Kemarin nyetir Bapak Ibu ke kantor. Mulai si jahat cetat. Dalam nama Yesus, aku hancurkan dustamu iblis. Segala caramu, strategimu. Tuhan buka roh-roh ini Bapak Ibu. Tatet. Selesai doa. Rest.
maksudnya hanya Bapak, Ibu, dan dia. Tuhan panggil kita selalu, kalau kamu doa, masuk ke kamar, tutup pintu. Secret place. Itu fisik yang tadi dicontohkan Tuhan. Tapi dalam kegiatan sehari-hari, begitu Bapak Ibu hanya berdua dengan dia, tak ada yang tahu, seperti Nathanael berjumpa dengan Tuhan di bawah pohon ara, secret place. Semakin banyak kita ada di tempat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu jalan seperti Petrus, bayangannya orang-orang sembuh. Amin. Kita rindu pelayanan ini, pelayanan Bapak Ibu, pelayanan saya menjadi seperti yang Tuhan mau. Katakan amin. Enggak hanya sembuh dari sakit Bapak Ibu, enggak hanya lunas dari utang, jalannya saja membuat iblis gemetar. Baru genap apa yang dia selesaikan. Baru genap. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, setiap masalah, Bapak Ibu tidak berkata tentang masalah, katakan amin. Tapi jawaban firman Tuhan atas masalah tersebut. Haleluya. Puji Tuhan Yesus. Kemarin saya pagi-pagi ke salah satu tempat klinik Bapak Ibu di Ponorogo, di dekat tempat jualannya Bu Aksa. Ada sesuatu yang saya mau pelajari di sana. Saya tunggu ibu yang paham tentang apa yang saya mau pelajari. Kemudian ada pasien. Duduk, tensi. Aduh, kok saya 150 sama 80? Terus dia duduk, saya di belakangnya. Ya ibu jangan ini ya, jangan susah, jangan banyak pikir, mungkin ibu capek. Oh tidak, banyak sekali katakannya. Oh saya tepuk-tepuk. Oh saya dokter Ratna Bu. Ya, ibu mau didoakan. Doa Bapak Ibu. Dia langsung menangis. Iya saya lagi ada masalah keluarga. Menangis Bapak Ibu. Ibu buang dulu ya. Ibu buang saja apa yang terjadi saat ibu saat ini. Saya tolak, saya buang. Tekanan darah tinggi, saya tolak sakit hati, saya tolak dikecewakan, saya tolak, semua. Selesai Bapak Ibu, tarik nafas saya, Tuhan suruh saya, sekarang suruh dia cek tensinya. Maju ke depan, 110. Haleluya. Nggak sampai 5 menit, nggak sampai 3 menit Bapak Ibu. Maka waktu dia berkata, Lazarus keluar. Nggak hitungan jam Bapak. Keluar. Jadi Bapak Ibu putuskan hari ini, Bapak Ibu dan saya jadi murid. Amin. Amin. Kata-katanya berbeda. Kata-kata murid berbeda Bapak Ibu. Tapi sering salah, tak apa-apa. Berlatih terus sampai jadi dewasa. Amin Bapak Ibu. Terus latih, jangan mundur. Jangan goyah Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan Yesus. Ulangan 30 ayat 19 Bapak. Ulangan 30 ayat 19. Haleluya Bapak Ibu. Terpujilah Tuhan Yesus. Boleh sama-sama kita baca Bapak Ibu. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Setiap firman Tuhan dulu ditulis tapi hidup setiap hari. Hari ini bukan waktu ditulis oleh firman Tuhan, haleluya, bukan ditulis hanya oleh Yesaya ribuan tahun lalu, tapi firman itu hidup tiap hari Bapak. Tiap hari. Biarlah hari ini langit dan bumi yang nanti Bapak Ibu lihat keluar dan Bapak Ibu injak bumi adalah menjadi saksi bahwa Bapak Ibu dan saya setiap hari memilih kehidupan. Lanjutkan Bapak Ibu, kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Kenapa sangat serius? Sekali Bapak Ibu adik-adik memilih hidup,
terus berpegang pada hidup pada Yesus, diterima sampai ke anak, cucu, semua keturunannya. Itu maksudnya Bapak. Sehingga Bapak Ibu tidak merasa lelah, tidak merasa lemah, kapan nih berhenti, karena sedang membangun. Mari kita lihat Yesaya 61 Bapak Ibu, ayat 1 sampai 4. Jadi latih Bapak Ibu. Mati jangan lagi, kalau ada yang masih biasa mengucapkan napi niki refleks begitu, kepleset ngomong kalimat-kalimat yang saya batal, latah kan namanya, aduh mati, aduh meninggal saya, ada yang ngomong begitu Bapak Ibu. Itu the spirit of death langsung masuk. Begitu sadar Bapak Ibu langsung batalkan, aku batalkan dalam nama Yesus. Aku tolak setiap roh kematian, roh mati muda, roh kanker, roh Parkinson, haleluya. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tadi saya berdiri di situ, saya lihat jalannya Pak Maksi dengan santai. Berjalan begini, boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Oh enggak ada Bapak Ibu, tak ada. Orang didiagnosa dokter seperti yang disebutkan Pak Maksi, itu jalannya lai. Tuhan memberiku kemenangan. Itu tak ada. Ngayun begini saya perhatikan, oh enggak bisa Bapak Ibu. Tak bisa. Maka prognosanya dikatakan semakin memburuk. Tapi seluruh kutuk telah ditanggung Yesus, katakan amin. Sehingga apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan Pak Maksi sembuh total. Haleluya. Dia tidak hanya sembuh, one day dia akan tumpangkan tangan ke atas orang sakit. Dan orang itu menjadi sembuh. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kami bersyukur Bapak, Yesaya 61 ayat 1. Apa kalimat yang pertama membuka Bapak Ibu? Roh Tuhan Allah Bapa ada padaku. Dan roh itu sudah ada pada Bapak Ibu dan saya adik-adik. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Stop dulu Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu semakin alert, semakin waspada, semakin tajam. Setiap kabar buruk bukan bagian kita, katakan amin. Kabar baik, semua kabar baik bagian Bapak Ibu karena roh Tuhan sudah ada pada kita. Jadi jangan cemas, jangan khawatir tentang apapun juga, Tuhan katakan. Haleluya. Kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Kembali berbicara tentang ibu tadi Bapak Ibu. Ya, orang yang berkasta di Bali ini. Kemudian kami tukeran HP. Saya tidak kebetulan Bu. Beberapa hari lalu saya didoakan oleh hamba Tuhan. Saya juga hamba Tuhan Bu. Oh ya, saya percaya Bu, katanya. Pulang kemudian dia WA. Bu, saya sudah cerita kondisi saya kepada ibu saya. Yang dari 150 jadi 110 Bapak. Di lidah Bapak Ibu dan saya ada kuasa itu. Amin. Jangan izinkan lidah kita dipakai oleh kuasa maut, kematian, iblis. Begitu lihat penyakit apapun, sembuh. Mah kok gatal sih mah? Ya itu Tuhan sedang memuliakan. Jangan ditanya mama, kalau mama ditanya enggak dikasih tahu obat. Oh ya, karena mama dokter, bukan dokter yang hafal obat. Mama hidup dengan iman kepada Yesus. Jadi kalau yang gatalnya keluar, kemuliaan Tuhan sedang terjadi. Apa yang ditanam iblis sedang dimunculkan. Tan niki mirip gula darah tan.
Pak Lukas, kan di kegularan tetan normal. Katakan amin Bapak Ibu, normal. Amsal 18 ayat 21. Sebelum kita lanjutkan ini Bapak Ibu. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa suka menggemakan? Menggema itu gini Bapak Ibu. Kalau dulu saya di kampung Bapak Ibu. Jadi berdiri di rumah yang tinggi, di bawahnya sawah, ada kali gitu Bapak Ibu di rumah kakek nenek saya. Nah itu berulang-ulang dia memakan buah. Maka begitu sakit harus minum obat ini, saya sembuh dalam nama Yesus. Kamu tidak mungkin sembuh, saya sembuh, saya sudah sembuh. Istri mau begini, istri saya sedang dimuliakan Tuhan. Amin. Sedang dimuliakan Tuhan. Istri saya sedang dimuliakan Tuhan. Saya sedang dimuliakan Tuhan. Haleluya, karena kita tiap saat keadaan memilih kehidupan. Haleluya. Kita lanjutkan Yesaya 61 ayat 2 Bapak Ibu. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah Bapa kita untuk menghibur semua orang Unik ya Bapak Ibu, kenapa setelah hari pembalasan Tuhan, harusnya kita ini dikepukin nih Bapak Ibu, saking dosa, salah, pelanggaran. Pembalasan Tuhan kan murka nih, dibalaskan ke kita. Kok jadi menghibur ya? Pembalasan ini kan menyakitkan ya, menakutkan. Kenapa? Karena pembalasan dilakukan kepada Yesus. Pembalasan amarah, segala dampak dosa, hukuman yang sesungguhnya telah diremukkan, ditikamkan kepada Yesus. Sehingga Bapak Ibu saya, saudara-saudari menjadi orang yang dihibur dalam keadaan berkabung menjadi orang yang seperti ayat 3 sebutkan. Kita lihat ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka, kepada kita semua Bapak Ibu, perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Haleluya. Pohon tarbantin kebenaran ini Bapak Ibu. Tarbantin ini banyak fungsinya. Dia obat, dia kosmetik, dia pakai bangunan. Dia berfungsi dalam setiap kebutuhan manusia. Itu tarbantin Bapak. Pohon kesembuhan. Yang gambarannya adalah Yesus sendiri. Tanaman Tuhan. Tuhan sendiri yang menanam Bapak Ibu dan saya. Amin. Di dalam nama Yesus setiap roh yang mengikat pikiran perasaan Bapak Ibu saat ini juga dihancurkan dalam nama Yesus. Setiap keraguan-raguan dipatahkan kuasanya dalam nama Yesus. Setiap perkataan yang keluar dari lidah Bapak Ibu dan saya yang bukan berasal daripada Yesus, hari ini dibatalkan. Katakan amin Bapak Ibu. Lidah Bapak Ibu dipanggil untuk memuliakan Tuhan, mendeklarasikan janji Tuhan, memerangi dusta iblis. Amin. Ayat keempat. Ini yang Bapak Ibu pegang. Ayat keempat Yesaya 61. Mereka, kita yang telah dihibur tadi akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh. Tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Sunyi bahasa lainnya penuh kematian. Kematian dalam area keuangan. Kematian dalam rumah tangga. Kematian dalam pikiran. Isinya najis melulu. Kita membangun. Bagaimana caranya membangun? Namanya membangun Bapak Ibu step by step. Katakan amin. Tuhan mau kita membangun. Katakan amin. Karena dikatakan mereka yang akan membangun. Tuhan sudah sediakan semuanya, katakan amin Bapak Ibu.
bersama kita, bersama dia, bersama-sama kita bangun, katakan amin. Kenapa? Karena di awalnya adalah roh Tuhan sendiri. Setelah roh Tuhan diurapkan kepada kita, kita membangun. Jadi perkataan lain, sabar. 1, 2, tekun. Jangan mau undur. Jangan mau nyerah. Bumi ini tempat sementara, katakan amin. Rumah kita di sana, Bapak Ibu. Yang jalannya emas. Nggak ada air mata di sana. Nggak ada sakit hati di sana. Nggak ada takut di sana. Hanya ada pujian, penyembahan. Day and night dikatakan, pagi sampai malam, pagi ke lagi. Hanya ada pujian, penyembahan kepada Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu membangun, katakan amin. Jadilah kuat teguh untuk membangun. Karena yang Bapak Ibu bangun dan saya saudara-saudari adalah kerajaannya. Kerajaannya. Kalau bukan karena Yesus Bapak Ibu, saya tidak ada di sini. Tak ada. Tak mungkin. Tidak punya pengetahuan, pengalaman bagaimana jadi anak yang baik. Istri yang baik. Orang tua yang baik. Merawat diri tidak tahu bagaimana memperlakukan diri sendiri yang baik. Bodoh Bapak Ibu. Kalau ibu ngajar sampai kesal karena enggak ngerti-ngerti. Utangnya banyak. Bahkan enggak tahu gimana kalau orang cerita tentang bisnis itu saya bengong. Kok bisa ya? Gimana caranya nih kemas? Kok bisa begitu? Kok bisa dia berusaha? Yesus merubah hidup saya dan juga Bapak Ibu semua adik-adik. Amin. Dia tidak hanya menjadikan kita menang atas segala dosa. Dia menjadikan kita segambar serupa dengan dirinya. Bapak Ibu sedang membangun, katakan amin. Jadi pastikan namanya membangun, terus bangun. Setiap layer batu bata, bangun dulu fondasi. Taruh dulu iman Bapak Ibu kepada Yesus. Dan di atas bangunan inilah kita membangun. Haleluya. Anak saya ini paling lemah. Karena itu saya harus proteksi. Itu perkataan orang tua saya untuk saya dulu Bapak Ibu. Dia tidak boleh keluar. Karena kalau dia keluar dia pasti sakit. Dan Tuhan pilih model-model seperti begini Bapak. Model yang dianggap gagal oleh dunia. Barang reject, orang yang ditolak, diambil untuk menyatakan kemuliaannya. Untuk memberitakan kabar baik hari ini, bahwa apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi bersama Yesus, tidak pernah gagal, tidak pernah dipermalukan, tidak pernah dikecewakan. Hanya relakan hatimu, hanya relakan hati kita. Kita lihat Yosua 1 ayat 8 Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kebahagiaan kita sebagai murid Yesus Bapak Ibu. Setelah meninggalkan dunia ini, kita mau mendengar dia berkata begini, mari hambaku yang baik dan yang setia. Kita adalah perwakilan kerajaan Tuhan, katakan amin Bapak Ibu. Yang disediakan seluruh keperluan Bapak Ibu. Haleluya. Ada orang yang bekerja bagi negara atau bagi negara lain Bapak. Belum tentu perlindungan yang diberikan seperti Tuhan melindungi. Kita masuk lagi ke Mazmur 91 Bapak. Apa yang dimiliki
oleh orang-orang yang berlindung di tempat tidak ada orang lihat. Yesus gak kelihatan Bapak Ibu, tapi kuasanya masuk ke semua sistem dan diterima bagi setiap yang percaya. Di dalam rumah sakit kuasanya ada, tapi hanya bisa diterima bagi yang percaya. Kenapa Tuhan gak sembuhin aja? Dia harus memilih, kita sudah baca tadi, Ulangan 30 ayat 11. Harus dipilih. Di tengah-tengah orang sakit jiwa, ada orang percaya, dia sembuh. Di tengah-tengah penjara, Paulus dan Silas lebih percaya pekerjaan Tuhan daripada perbuatan manusia. Seisi penjara itu lepas rantai-rantainya, Bapak. Di antara kerumunan orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu ada satu wanita, perdarahan 12 tahun. Yang memegang jumbai jubahnya dan seketika itu juga dia sembuh. Tuhan tidak bisa paksa, tidak boleh paksa, Bapak. Tidak boleh push. Maka Tuhan katakan, ialah engkau mengasihinya, kita mengasihinya Bapak Ibu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan. Terlalu indah kehidupan di sana Bapak Ibu. Terlalu indah yang dia sediakan. Tidak sebanding dengan apa yang Bapak Ibu sedang harapkan di muka bumi ini. Ayat kedua tadi kita sudah baca Bapak Ibu. Ayat ketiga. Lihat apa yang disediakan Tuhan bagi orang yang suka di tempat tersembunyi bersama dirinya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dia yang melepaskan. Sekalipun artinya Bapak, Ibu dan saya ada terjerat dalam sesuatu, terjerat dalam ketergantungan. Addiction, gak bisa lepas dari game, gak bisa lepas dari pornografi, gak bisa lepas dari hutang-hutang, gak bisa lepas dari masalah. Dia melepaskan kita. Dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dia yang melepaskan kita. Haleluya. Pada waktu pikiran saya tiba-tiba muncul cabul, Bapak Ibu, cabul. Sampai bingung cari buku apa lagi dibaca ini. Bagaimana bebas dari pikiran-pikiran negatif. Bagaimana bebas dari pikiran, tidak bisa Bapak Ibu. Kecuali roh Bapa sendiri ada pada kita. Haleluya Bapak Ibu. Dan dia yang melepaskan. Saat tahu kemudian kuncinya adalah menolak pikiran itu. Karena iblis akan taruh di pikiran, kamu memang cabul, kamu suka porno, itu iblis. Tapi begitu sadar, there is the enemy, the liar of the devil, kita bisa tolak. Aku tolak cabul. Aku tolak pikiran-pikiran najis. Aku tolak pikiran-pikiran ingin main game. Tolak Bapak Ibu. And he will flee from you. Maka dia akan lari daripadamu. Reject Bapak Ibu. Katakan tolak. Tolak. Bersama-sama saya katakan Bapak Ibu. Tolak semua yang jahat. Tolak semua yang buruk. Bukan bagian Bapak Ibu dan saya, katakan amin. Tolak Bapak Ibu. Saya kencang-kencang Bapak Ibu nyetir itu. Saya tolak ini karena ada aneh Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan Yesus artinya kuasa kegelapan gemetar di hadapan Bapak Ibu saya. Amin Bapak Ibu, tolak penyakit, kelemahan, diagnosa dokter. Tolak sakit hati termasuk Bapak Ibu. Haleluya. Ayat keempat. Lihat Bapak Ibu, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat kelima. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah
panah yang terbang di waktu siang. Panah-panah iblis, cetet, kamu tidak mungkin berhasil. Cetet, kamu masih jahat. Cetet, pikiranmu cabul. Cetet, utangmu makin banyak. Itu. Terus dikirim tolak Bapak Ibu. Aku beruntung, aku berhasil. Setiap langkahku membawa kemenangan karena Tuhan yang menuntunku. Ayat ke-6 Bapak Ibu. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Haleluya. Ayat ke-7. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tidak akan menimpamu. Ayat 8. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Yang tidak percaya, yang belum percaya. Berdoalah untuk mereka Bapak Ibu. Berdoalah untuk mereka. Pekerjaan Bapak Ibu apapun saat ini, mau kuliah, mau sekolah, pelayanan di gereja, Bapak Ibu layani firman Tuhan, katakan amin. Layani firman Tuhan setiap hari Bapak Ibu berjalan, berkata, Tuhan terima kasih aku telah sembuh, Tuhan terima kasih aku telah dilepaskan dari segala ketergantungan, aku dilepaskan dari segala obat-obat yang mengikat aku tolak dalam nama Yesus. Bapak Ibu sedang melayani Yesus. Orang yang melakukan perkataan firman Tuhan adalah pelayan Tuhan sendiri. Begitu seorang raja berkata, buka pintu. Dan Bapak Ibu buka pintu. Nah itu Bapak Ibu hamba raja itu. Tuhan katakan, bilur-bilurku sembuhkan kamu. Terima perkataannya, bilur-bilurmu sembuhkan aku. Bapak Ibu dan saya hamba Yesus. Ayat 9. Sebab Tuhan, ditegaskan lagi di ayat 9 ini, pas ayat 1 tadi Bapak Ibu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Bukan Tuhan yang paksa Bapak Ibu. Telah kau buat. Saya mau menjadikan kau tempat perteduhan saya Tuhan. Saya mau menjadikan kau tempat perlindungan saya. Nah itu maksudnya Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya saudara-saudari yang harus memilih. Menjadikan dia tempat perlindungan kita. Ayat 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Tidak boleh. Katakan tidak boleh. Tulah bersama-sama Bapak Ibu. Tulah tidak boleh mendekat kepada saya. Tidak boleh. Seperti itu orang yang berada dalam lindungan yang maha tinggi. Ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Setiap jalan Bapak Ibu, malaikat ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada orang begitu kadang-kadang Bapak Ibu. Bu begini. Oh tidak bisa ya. Oh nggih. Diam tapi dalam hati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibu ini Tuhan. Terima kasih sampai malam. Terima kasih untuk ibu A, ibu B, ibu C. Tuhan berkati dia Tuhan keluarganya. Malaikat itu ada bersama Bapak Ibu dan saya. Bahkan hadiratnya Roh Kudus ada di dalam kita. Betapa spesialnya Bapak Ibu dan saya. Amin. Spesial Bapak Ibu. 12. Di segala jalanmu. Mereka menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terbentur batu. Dia sayang sekali sama kita, katakan amin. Sayang banget Bapak Ibu. Ayat 13. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Kenapa tidak disebutkan ular tok? Ular naga. Karena naga ini muncul di kitab Wahyu. Seberapapun kuasa iblis sudah dikalahkan Yesus, katakan amin. Bukan Bapak Ibu yang kalahkan. Yesus yang kalahkan.
Kemenangan itulah kenapa Bapak Ibu bisa injak, bisa langkahi. Karena Yesus. Haleluya. Ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Tidak hanya tahu Bapak Ibu, mengenal. Haleluya. Understanding, paham. Ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat ini Bapak Ibu saya terus ucapkan pada waktu Bapak Ibu saya di ICU. Tuhan, firman-Mu, bahwa Engkau yang meluputkan aku, menyertai aku melewati kesesakan ini. Kau tidak hanya meluputkan tetapi juga memuliakan. Kesesakan Bapak Ibu, dia sertai, dia tidak hilangkan kesesakan ini, tapi dia ada berjalan di dalam kesesakan itu, diluputkan dari ancaman kesesakan itu, terus dimuliakan. Jadi kalau ada kesesakan, mulai katakan, Tuhan terima kasih untuk perjalanan ini. Tidak mudah, tapi Engkau beserta aku. Engkau meluputkan aku dan memuliakan aku. Ayat 16 Bapak Ibu. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kalimat yang terakhir ini Bapak Ibu, keselamatan itu terlihat, katakan amin. Keselamatan itu terlihat. Terlihat apanya? Hidupnya diubahkan. Perkataannya diubahkan. Semua diubahkan Bapak Ibu. Karena terlihat Tuhan sendiri yang melakukannya. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup. Ulangan 31 ayat 6 sampai 8. Haleluya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan, Allahmu, Bapamu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel. Lagi dia katakan Bapak Ibu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan kau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Apa yang dijanjikan Tuhan Bapak Ibu harus miliki, katakan amin. Sehingga terlihat tadi Bapak Ibu. Kesembuhan dimiliki, lunas utang dimiliki, orang lihat. Orang dengar Bapak Ibu ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jangan patah semangat. Jangan patah harapan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Biarlah Bapak Ibu setiap minggu, puji Tuhan Yesus, kita bertemu di tempat ini. Jangan sia-siakan waktu. Katakan amin Bapak Ibu. Bangunlah apa yang berasal dari Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin tidak punya banyak uang, karena memang tidak perlu, katakan amin. Yang Bapak Ibu perlukan banyak pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu gak perlu punya banyak uang, katakan amin. Bapak Ibu perlu pengenalan akan Tuhan. Karena itu waktu Dia utus murid-muridnya, pergi, jangan bawa apa-apa. Baju saja kamu jangan pakai atau bawa 2 helai. Cukup apa yang melekat di tubuh. Supaya perjalanan Bapak Ibu dari hari ke hari, orang yang susah tentang tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, kemudian dia lihat Bapak Ibu dan saya karena keselamatan itu terlihat, katakan amin. Kok bisa ya? Dia kagak kerja kok hidupnya aman. Terlihat Bapak Ibu. Tujuannya untuk itu, katakan amin Bapak Ibu.
Aduh, sekarang susah sekali cari pekerjaan. Misal ada berpendapat begitu. Karena dia bergantung kepada dunia. Hari ini Bapak Ibu dipanggil untuk berlindung dan duduk di tempat yang maha tinggi. Kesimpulannya Bapak Ibu. Yang pertama, untuk duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Di hari-hari yang jahat ini, Tuhan memanggil dan mengingatkan kita untuk memilih kehidupan. Apanya Bapak Ibu? Dirinya. Yesus, katakan amin Bapak Ibu. Hadiratnya, firman-Nya setiap hari dalam setiap keadaan. Jangan dipilih-pilih Bapak Ibu. Oh ya, nanti saya pilih pada waktu saya kumpul dengan orang-orang percaya. Kalau tidak percaya ya kita biasa dong, kan kita gaul nih. Kita bergaul biasa dong, kita ya ngomong-ngomong itu wajar kok, normal. Enggak, Bapak Ibu tidak normal menurut dunia. Bapak Ibu dan saya harus normal menurut kerajaan Allah. Orang dunia normalnya sakit hati balas, penyakit takut, kemiskinan menggerutu mengeluh. Normal di dalam kerajaan Tuhan, yang lemah berkata, aku kuat. Yang normal dalam kerajaan Tuhan, yang sakit berkata, aku sembuh. Yang normal dalam kerajaan sorga, yang kekurangan, aku berlimpah. Itu normalnya dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu dipanggil untuk pindah dari hidup dalam kerajaan gelap yang jahat ini kepada kerajaannya. Dan Bapak Ibu dan saya sudah ada, katakan amin. Tinggal Bapak Ibu teguhkan hati untuk tetap pilih ini, jangan bolak-balik sini. Amin. Nomor 2. Terus menerus memperkatakan dan menghidupi kehidupan. Dan janjinya atas setiap hal yang dihadapi. Kok muncul lagi? Mah kok gatal sih mah, ini tangannya. Oh ini keluar-keluar gak? Ini penyakit-penyakitnya keluar. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Sembuh, buang. Alergi buang, takut buang. Gatal buang, autoimun buang. Apapun yang jahat buang. Katakan bersama saya, apapun yang jahat dibuang, ditolak, dibatalkan, di-delete, di-remove. Amin. Yang ketiga. Sebelum yang ketiga Bapak Ibu. Dan deklarasikan janji Tuhan. Aku telah sembuh Tuhan. Aku bersyukur. Aku tidak hanya bekerja melayani orang di tempat ini. Tapi aku sedang melayani jiwa-jiwa. Misal nih Bu Aksa lagi menyerahkan apa yang dibeli orang. Permen. Aku memberkati tangan ini Tuhan. Mereka menjadi milik Yesus. Hambanya Yesus. Bukan bosnya saja yang di tempat kerja. Aku memberkati setiap apa yang kau serahkan kepada pembeli, mengalirkan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Aku minta jiwanya Tuhan. Oh itu lebih mahal daripada gaji 40 bulan, 30 bulan kita Bapak Ibu, jiwa orang. Aku minta jiwanya diselamatkan. Setiap orang masuk jiwanya Tuhan. Aku minta jiwanya, aku minta jiwanya, aku minta jiwanya. Punya ilmu baru sekarang. Aku minta jiwanya, aku minta jiwanya, aku minta jiwanya. Tuhan katakan minta bangsa-bangsa menjadi milik. Dan ujung bumi menjadi milik kepunyaanmu. Yang ketiga, nantikan dengan pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Yang tidak pernah mengecewakan, mempermalukan dan menyia-nyiakan pengharapan kita kepadanya. Nantikan Bapak Ibu. Nantikan sampai diterima sempurna. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kita akan terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah kuat Bapak Ibu. Untuk tinggal di dalam lindungan yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus mengucap syukur Bapak. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau menjadi pribadi yang menyediakan benteng kota berapi bagi kami. Engkau perisai kami, perlindungan kami. Engkau benteng kota yang tidak pernah boleh tulah mendekat kepada kami. Kami terus diangkat Tuhan dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus, segala hal yang tidak berasal daripada Tuhan, hari ini kami hancurkan dalam nama Yesus. Segala sakit hati, luka-luka batin, kutuk keturunan, kekurangan, kemiskinan, amarah, ketersinggungan, kecewa terhadap seseorang, hari ini kami mau lepaskan dalam nama Yesus. Kami mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami dan memberkati mereka dalam segala kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.